NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endri Atasiki Channel. Sahabat semua, sahabat JP Mania dimanapun Anda berada di seluruh pelosok tanah air, kita saat ini sedang berada di lintasan trek lurus sepanjang 700 meter. Dan video ini saya ambil hari ini. Baik sahabat semua, di trek lurus sepanjang 700 meter ini nanti garis start dan juga garis finish akan ada di trek lurus. Kemudian nanti di trek lurus juga akan dipasang kamera dan juga akan dipasang lampu ya. Jadi nanti banyak sekali nanti yang akan dipasang di area trek lurus ini. Nah kemudian di samping kiri, nah ini yang masih ada pohon nanti akan dibangun pedok. Kemudian di samping kanan nanti di sini akan dibangun tribun ya, yang membentang dari awal trek lurus hingga hampir ke tunnel yang pertama. Kemudian untuk lebar main trek atau trek yang utama, nah ini adalah 15 meter ya, dan ketebalan subdis kemarin itu 22 cm, belum termasuk pengaspalan. Dan pengaspalan di trek utama ini akan dilakukan dengan 3 tahap pengaspalan ya. Nah sekarang untuk trek lurus ini sudah dilakukan 1 kali pengaspalan untuk yang trek yang utama, dan nanti tinggal 2 kali lagi pengaspalan. Dan perlu diketahui bahwa pengaspalan di sirkuit MotoGP Mandalika ini untuk trek lurusnya, untuk pengaspalan pertama ini boleh diputus-putus ya, atau sebagian-sebagian. Namun nanti pada akhirnya untuk pengaspalan yang ketiga tidak bisa terputus. Jadi nanti akan dilakukan pengaspalan secara menyeluruh ketika nanti sudah dilakukan pengaspalan yang kedua dan semua main treknya sudah tersambung. Jadi nanti akan ada AMP ya, di sini AMP alat untuk memproduksi hot mix ya atau aspal. Nanti ada 5 menurut kabar di sini. Yang 1 standby, yang 4 itu berjalan. Jadi akan non-stop selama pengaspalan belum selesai. Jadi walaupun 2 kali 24 jam itu akan terus continuous dilakukan dan terus menerus. Karena menurut peraturan pengaspalan sirkuit tidak boleh terputus, menghindari kualitas sirkuit ya. Dan memang itu peraturannya. Kemudian ini adalah area rumput ya, yang akan ditanami rumput seperti di tempat-tempat yang lain yang sudah ditanami rumput, seperti di tikungan ke-5, ke-6 sampai ke-7, bahkan dari tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-11. Nah ini adalah merupakan area penanaman rumput. Kemudian trek lurus ini atau main treknya semuanya sepanjang 4,31 km ini diapit oleh 2 drainase hauraton. Jadi drainase ini adalah drainase hauraton yang menggunakan 2 jenis ya. Nah ini adalah drainase hauraton yang mengapit seluruh rintasan sepanjang 4,31 km. Nah kemudian ini adalah merupakan area gravel ya. Jadi area pengaman ketika para rider mengalami jatuh atau mengalami crash. Nah kemudian ini adalah merupakan pagar pembatas ya. Dan ini dibuat kombinasi antara beton, bawahnya beton, dan ke atasnya adalah besi atau kawat ya, jaring. Nah itu adalah merupakan pagar pembatas. Jadi seperti inilah nanti yang akan dibangun di trek lurus, bahwa sekali lagi di sini akan ada garis start dan juga garis finish dan juga lampu, bahkan kamera juga nanti akan dipasang di lintasan utama, tepatnya di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Nah demikian sahabat semua di trek lurus ya.
Baik sahabat semua, kita lihat untuk trek lurus ini sudah begitu mulus ya. Walaupun memang baru pengaspalan yang pertama, dan nanti akan ada pengaspalan untuk selanjutnya, yaitu pengaspalan yang ke-1 sudah dilakukan, kemudian nanti akan ada pengaspalan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian yang kita lihat di sini sudah dilakukan perataan dan juga penebangan pohon ya. Bahkan di sini ada satu alat berat yaitu eskavator yang sedang menggali, dan juga ada banyak dump truck di sini yang sedang mengangkut material. Nah, disitulah nanti akan dibangun pedok. Baik, kita tiba di terowongan yang pertama atau tunnel yang pertama. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang tunnel pertama ini, tunnel itu bisa juga disebut dengan terowongan. Jadi fungsi tunnel ini nanti untuk keluar masuk para penonton atau para pengunjung ya, untuk keluar atau masuk zona sirkuit. Jadi nanti akan masuk lewat sini sahabat semua ya. Nah, nanti ada airnya, yang ada airnya ini nanti kita masuk ke dalam. Nah, sehingga nanti ketika balapan sedang digelar kita tidak akan terganggu dan mengganggu balapan. Untuk kepanjangan dari tunnel ini sendiri 65 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 6-7 meter, dan juga difungsikan untuk mobilisasi dan juga pengangkut bahan logistik untuk keperluan balapan. Kemudian di sini sahabat semua ada dua alat berat yaitu finisher ya, yang sedang standby menunggu pengaspalan di trek utama untuk selanjutnya. Kemudian di sini di sebelah kanan kita lihat banyak sekali para pekerja yang sedang melakukan pemasangan drainase ya. Dimana drainase di sirkuit Mandalika itu banyak sekali dipasang drainase. Diharapkan dengan banyaknya drainase yang dipasang akan benar-benar menjauhkan atau terhindar dari banjir dan genangan air. Bahkan drainase selain yang menghapit main track ya, drainase juga di samping kiri, samping kanan, bahkan ada yang memotong lintasan. Ada drainase hauraton, ada yang berbentuk pipa gede, pipa kecil yang hitam. Banyak sekali yang memotong lintasan ya, seperti di sini nih. Ini adalah tadinya drainase sahabat semua, yang ada grader ini adalah drainase. Tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi karena sudah ditimbun. Kemudian di tikungan yang keempat juga ada drainase, di tikungan yang ketujuh, di tikungan yang ke-11, ke-13, banyak sekali drainase yang memotong lintasan, terutama yang memotong lintasan induk yaitu drainase di tikungan keempat dan tikungan yang ke-14. Nah, seperti ini sahabat semua di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Di sini kita lihat. Jadi kalau ada pertanyaan kok kenapa sudah dipasang, sudah rata, dibongkar lagi. Begini sahabat semua, untuk pembuatan sirkuit ini karena ini bertaraf internasional ya. Jadi sirkuit ini benar-benar dilakukan sedetail mungkin. Jadi kalau ada sedikit pun kesalahan ya mohon maaf, itu harus dibongkar pasang. Seperti pemasangan drainase hauraton, salah sedikit, kurang lurus atau tidak pas, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Nah, seperti itu. Dan juga main tracknya juga di sini, ketika main tracknya penghamparan subdisnya ketebalan, jadi nanti akan dikeruk ya atau dikupas oleh alat ya yang kemarin kita lihat. Nah, kemudian nanti akan diratakan dan ditimbun kembali oleh grader dan vibrating loader. Maksudnya kenapa? Jadi maksudnya nanti ketika sirkuit itu sudah jadi dan ketika pengaspalan yang terakhir sudah dilakukan, jadi sirkuit itu harus maksudnya main track atau lintasan itu harus sejajar dengan drainase hauraton. Jadi kalau ketebalan nanti drainase hauraton itu akan jauh di bawah lintasan atau juga akan di atas lintasan. Jadi minimal 3 mili atau 4 mili di bawah lintasan. Nah, seperti itu sahabat peraturannya ya. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang kelima sahabat semua. Kita lihat di sebelah kanan sudah ditanami rumput, dan di sebelah kiri untuk outer lainnya masih belum dilakukan pengerjaan. Bahkan di situ ada kelihatan pipa yang belum ditimbun ya. Itu adalah merupakan drainase. Dan kemudian di sebelah kanan di inner lainnya di sini sudah dilakukan pemasangan untuk pagar pembatas, namun baru disimpan betonnya saja, belum dirangkai dengan besi ataupun jaringnya ke atas ya.
Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-6, dan di sini kita lihat sudah menghijau untuk penanaman rumput ya. Kemudian area gravelnya di sini masih belum semuanya terisi karena ini masih dilakukan atau masih digunakan untuk lalu lintas ya, truk atau dump truck. Jadi kalau sekarang diisi semua nanti terganggu lagi, jadi disisakan untuk jalan untuk lalu lintas. Nah seperti itu sahabat semua. Kemudian sekarang tiba saatnya kita di tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua. Jadi fungsi tunnel dan terowongan yang kedua ini juga sama seperti tunnel yang pertama tadi ya. Namun panjang tunnel yang kedua ini cukup panjang karena panjangnya 117 meter dan lebarnya sama 12 meter. Kemudian ketinggiannya pun juga sama kurang lebih 6-7 meter. Nah di sini di samping kiri sedang dilakukan penggalian untuk pembuatan sambungan. Ya, sambungan nanti ke sini untuk dindingnya. Nah, nanti ini adalah jalan, dan jalan ini nanti akan dihubungkan langsung dengan jalan utama yang menuju bandara. Nah, seperti ini sahabat semua. Ini sedang dilakukan pemasangan retaining wall atau dinding nanti untuk menyambung. Ini sepertinya nggak kelihatan ya, seperti kecil. Padahal ini tinggi sekali sahabat semua. Ini yang ada air, ini air itu dalam sekali. Kalau kita turun ke sana, kita akan hanyut ya. Akan kerendam, jadi tinggi sekali itu sebenarnya. Nah seperti ini sahabat semua keadaan atau kondisi di tikungan atau di tunnel yang kedua. Nah kita lihat untuk main tracknya di sini dan juga untuk penghamparan subbis di sini untuk area gravelnya sudah dilakukan ya, walaupun memang belum semuanya diisi karena memang untuk ke pinggir itu tidak diisi semua, apalagi yang dekat dengan drainase hauraton karena nanti itu untuk jalan ya, untuk lalu lintas kendaraan yang mengangkut material baik ke dalam maupun ke luar sirkuit. Baik sahabatku tercinta, mari langsung kita menuju untuk trek yang selanjutnya. Ini adalah merupakan outer line di bagian sisi kiri ya, di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dimana di sini sudah dilakukan pengaspalan dan juga sudah diberikan atau disimpan beton-beton sebagai pagar pembatas. Walaupun belum dirangkai dengan besi dan juga dengan jaring yang berbentuk kawat ya. Kemudian di sebelah kanan kita di tengah di sini kita lihat ya, untuk main tracknya sepertinya sudah tidak perlu diaspal lagi ya sahabat ya, karena sudah mulus, sudah licin begini. Tapi tetap saja ini masih ada 2 tahap pengaspalan lagi. Kemudian di sebelah kiri di sini ada grader dan juga ada vibrating roller ya. Kemudian di depan juga ada pengerjaan, perataan dan juga penimbunan oleh bulldozer. Nah ini adalah merupakan gravel di tikungan yang ke-10. Nah gravel di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan gravel yang paling luas, karena tikungan 10 ini adalah merupakan tikungan yang paling tajam ya. Tikungan yang paling tajam adalah merupakan tikungan di area tikungan yang ke-10. Nah seperti ini sahabat semua, tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, sehingga ini digadang-gadang nantinya akan jadi tempat favorit untuk menonton di atas bukit di tikungan yang ke-10. Nah di depan itu adalah merupakan bukit dan nanti akan ditanami bougainville atau bunga kertas, atau kita bisa menyebutnya dengan kembang kertas ya. Jadi menurut rencana ada 4.000 bibit bougainville yang akan ditanam, tetapi sampai saat ini baru 5.000 yang sudah ditanam. Nanti kita selain bisa menikmati balapan dari sini, kita juga akan bisa menikmati keindahan pesona Pantai Kuta Mandalika. Jadi di atas Pink Hill itu nanti akan ada tempat penonton ya, tanpa tempat duduk, bisa berdiri ataupun juga bisa lesehan. Nah ini sahabat semua ya, pengaspalan untuk trek yang utama sudah sampai di pertengahan antara tikungan ke-10 dan tikungan yang ke-11, dan juga untuk penanaman rumput di sini sebelah kanan. Kemudian untuk pemasangan drainase hauraton, dan di depan ini adalah merupakan tikungan yang ke-11 sahabat semua. Di sebelah kiri banyak sekali ya pipa yang belum dipasang sebagai drainase, dan juga di depan ini adalah merupakan drainase yang memotong lintasan. Nah di sini yang ada tanahnya ini adalah drainase tadinya sahabat, sekarang sudah ditimbun ya. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-12, di mana di sini juga masih banyak yang belum dipasang pipa ya sebagai drainase. Kemudian ada tenda juga di sini belum dicopot ya.
Kemudian juga di sini ada eskavator yang sedang meratakan di area gravel. Kemudian di samping kiri kita lihat sudah diaspal tetapi dikeruk lagi, dibongkar lagi. Nah, itu ada kesalahan, entah itu elevasinya atau entah itu ketebalannya, entah itu kelebarannya dan sebagainya. Jadi salah sedikit bongkar, salah sedikit dibongkar, dan itulah peraturan ya yang harus benar-benar ditaati untuk pembuatan sebuah sirkuit. Salah sedikit ya nanti bisa fatal akibatnya. Baik sahabat, ini adalah merupakan tikungan yang ke-13. Nah, di sini bagi sahabat semua yang baru mengetahui ya, yang baru bergabung dengan Henry Atasiki Channel atau juga yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa di tikungan 13 ini adalah yang ada grader ini, yang ada alat berat ini ya, itu adalah drainase. Di sini drainase besar sekali, hanya saja sekarang sudah ditimbun dan sudah tidak kelihatan lagi. Kemudian di sini sahabat ya, di outer line di tikungan yang ke-14 ya, di sini sudah dilakukan pengaspalan tahap yang pertama, kemudian sudah dipasang beton-beton untuk pagar pembatas, walaupun memang belum dilakukan perangkaian dengan besi ataupun dengan jaring yang berbentuk kawat ya. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-14. Dan di depan sana ada area yang belum dibebaskan, yang belum dieksekusi ya. Kenapa? Karena di situ ada masjid. Dan menurut kabar bahwa nanti akan diratakan, akan dieksekusi ketika masjid pengganti yang sudah dibangun di sana, di samping sirkuit ya, di belakang pedok di sana jauh. Nah, sudah selesai baru nanti ini akan dibongkar. Seperti itu menurut kabar. Tetapi nanti kita lihat saja bagaimana ya pengerjaannya. Kemudian di sini di tikungan yang ke-14 juga, di sini sahabat semua menuju tikungan yang ke-15 ada drainase induk ya, di mana di sini dipasang drainase yang memotong lintasan. Kemudian di depan ini adalah merupakan pemasangan pipa drainase yang sangat besar sekali ya. Jadi kalau orang mengetahui sirkuit sudah jadi, tidak mengikuti dari awal, jadi tidak akan tahu di mana saja ada pipa atau di mana saja ada drainase. Padahal dibangun banyak drainase dan nanti akan ditimbun, sehingga kalau saja nanti sudah jadi sirkuit tidak akan terlihat, padahal di bawahnya banyak sekali aliran-aliran air ya yang disediakan di drainase. Baik sahabat semua, inilah pembangunan atau pembuatan drainase induk di tikungan yang ke-14, di mana di sini sedang dilakukan pengecoran untuk retaining wall-nya ya. Kemudian untuk sambungannya belum dilakukan pengecoran dinding atas, dan untuk main track atau track yang utamanya di sini sudah dilakukan penghamparan dan juga sudah pemerataan, bahkan sudah dipasang drainase hauraton yang mengapit main track. Kemudian di samping kiri juga di sini banyak sekali pipa yang belum dipasang, di sini nanti digali dan dipasang juga. Sudah kiri kanan dipasang drainase hauraton, di samping juga dipasang lagi. Benar-benar sirkuit MotoGP Mandalika ini akan terhindar mudah-mudahan dari banjir ya. Nah, seperti itu sahabat. Nah, seperti di depan ini adalah merupakan pipa yang belum dipasang ini ya, karena belum ada penggalian. Ini adalah merupakan gravel di area tikungan yang ke-6 menuju 16 maksud saya, dan tikungan yang ke-17. Perlu diketahui sahabat semua bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini tadinya adalah 19 tikungan ya, namun pihak Dorna meminta 2 tikungan dikurangi demi keselamatan para rider ya, dan diganti dengan tikungan yang lurus, sehingga sekarang menyisakan 17 tikungan. Baik sahabat, kita lihat di sini adalah perataan atau penebangan pohon ya untuk area parkir katanya di sini ya, menurut kabar. Nanti di sebelah kanan kita di samping garis finish dan garis start, di garis lurus, di trek lurus panjang 700 meter ini akan dilakukan pemasangan atau pembuatan pedok ya. Nah, di sini pedok sebelah kanan kita. Nah, di sebelah kiri yang sudah diratakan ini katanya nanti itu adalah merupakan tempat parkir kendaraan. Tapi kita lihat saja nanti ya seperti apa pembangunannya. Oke sahabat semua, bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, stay terus atau tonton terus Henry Atasiki Channel yang insya Allah akan terus memberikan informasi-informasi bagi sahabat semua ya tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Baik sahabat semua, tiba di akhir video. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.